Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Kurnia Faiza sebagai Ais Sunda Sevik dan Mega Susula Suwati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kasus Suap Terkait Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Telang, Kabupaten Banyuasin, dan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan, Kabupaten Bintan. Kronologi. September 2006, Al-Amin Nasution, anggota DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan. Sehubungan adanya usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudra Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api atau BPTAA. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Rebuin, meminta Sadan Tahir selaku anggota Komisi DPR RI agar Komisi DPR RI memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang dan menjanjikan akan memberi dana. Al-Amin Nasution, Sarjana Tahir, dan Azwar Cesputra selaku anggota Komisi 4 DPR RI pada bulan Oktober 2006 mengadakan pertemuan dengan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan selaku investor. KPK melakukan penyelidikan sejak tahun 2007 dengan melibatkan 3 direktorat, yaitu penyelidikan, monitor, dan pengaduan masyarakat. 1 tahun setelahnya, proses status penyelidikan naik ke tingkat penyidikan. 9 orang tersangka terlibat dalam kasus korupsi pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Talang, Kabupaten Banyuasin, dan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan, Kabupaten Bintan. Jaksa penuntut umum melakukan penuntutan kepada 9 terdakwa sejak 2008 sampai dengan 2010. Namun, personil-personil yang bertugas dalam perkara ini juga menangani perkara lain dengan jumlah perkara yang bervariasi. Oleh karenanya, dibuatkan faktor membagi rata-rata jumlah pekerjaan agar didapatkan perhitungan yang lebih real. Lama waktu penanganan perkara tersebut dikalikan dengan jumlah personil dan biaya manpower cost yang telah dihitung sebelumnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Biaya akibat korupsi atau eksplosit. Biaya akibat eksplosit telah dihitung BPKB dengan angka kerugian keuangan negara sebesar 2.950.600.000.000 yang dibebankan kepada terdakwa M. Al-Amin Nasution. Pada saat kasus ini ditangani KPK, hasil penghitung yang menjadi bagian tuntutan jaksa tersebut tidak disetujui oleh hakim sebagai kerugian keuangan negara, sehingga terdakwa pada kasus ini tidak dikenakan uang pengganti. Pada penghitungan biaya sosial korupsi, biaya akibat korupsi eksplosit dalam hal ini diterjemahkan sebagai kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan BPK atau BPKP, merupakan bagian dari hukuman finansial yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa dalam rangka memberi efek jera. Perhitungan biaya antisipasi korupsi dalam bentuk upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK terhadap jumlah kasus yang ditangani sebagaimana yang sudah dihitung pada bagian pembahasan sebelumnya adalah sebesar 53.031.450 kasus. Nilai tersebut akan dibebankan kepada 9 orang sehingga masing-masingnya harus membayar sejumlah 5.892.383 orang. Biaya implisit korupsi. Pada kasus kehutanan yang ditangani KPK, alih fungsi yang dimaksud adalah proses alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan dan sarana dermaga. Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji pihak swasta
dan birokrat dalam proses alih hutan lindung di Tanjung Api-Api, Provinsi Sumatera Selatan. Biaya dari beralihnya fungsi hutan dapat dihitung dengan DF sama dengan VF dikali DL. DF adalah nilai dari DMIC atau biaya dari beralihnya fungsi hutan dalam rupiah. VF adalah unit value atau nilai dari hutan yang sudah memasukkan semua fungsi ekologis yang relevan dari hutan tersebut dalam rupiah per hektar. DL adalah luas hutan yang terkonversi dalam hektar. Berdasarkan tahapan perhitungan yang dilakukan pada bagian sebelumnya, maka total biaya sosial korupsi yang dibebankan kepada terdakwa kasus kehutanan yang ditangani KPK ini terdapat peluang dan tantangan penerapan biaya sosial korupsi. Penerapan biaya sosial korupsi sebagai pengenaan hukuman finansial dianggap sebagai salah satu solusi dalam rangka memberikan efek jera kepada koruptor. Quotes untuk hari ini yaitu ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu sendiri ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.